Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Devita Sari dengan NPM 041. Di sini saya pemateri pertama sekaligus moderator akan membuka penjelasan tentang mata kuliah yaitu penulisan artikel ilmiah dengan penugasan mereview jurnal. Langsung saja di sini kami mengambil judul artikel yaitu pengaruh penerapan kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari perbandingan penerapan kurikulum 13. Dari judul tersebut di sini kurikulum Merdeka menggunakan penilaian non-akademik, sedangkan kurikulum 13 sendiri menggunakan penilaian akademik yang lebih berstruktur. Kemudian kurikulum Merdeka itu lebih memfokuskan pada pengembangan karakter dan moral peserta didik, sedangkan kurikulum 13 fokus pada kemampuan akademik peserta didik secara umum. Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengatasi krisis belajar dengan meningkatkan kualitas pembelajaran di semua satuan pendidikan. Dengan kurikulum Merdeka, para pendidik dapat memperkuat budaya, refleksi budaya belajar, dan berbagi sesama pendidik. Tentang pendahuluan, kurikulum adalah suatu sistem yang terpusat yang memiliki komponen mengenai mata pelajaran dengan berbagai prosedur kerja yang telah ditaat. Untuk mencapai tujuan nasional maupun tujuan instansi, kurikulum di Indonesia sering mengalami perubahan didasari pada kebutuhan yang sering berubah-ubah dan mengikuti kemajuan teknologi. Sudah belasan kali kurikulum di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan yang harus terjadi pun mengikuti pergantian menteri pendidikan yang menjabat. Bukan suatu keharusan untuk mengganti penerapan kurikulum yang berlangsung, namun fenomena yang terjadi menegaskan bahwa kurikulum berganti setelah penerapan menteri pendidikan dilakukan. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang baru diterapkan dan menimbulkan banyak persepsi dari berbagai pihak tentang penerapannya. Pada tahun ajaran 2014 atau 2015, untuk pertama kalinya diterapkan dua kurikulum yaitu KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Hal ini merupakan fenomena baru yang menegaskan ketidaksiapan kurikulum 13 diterapkan secara nasional. Pada saat pandemi COVID-19 terjadi perubahan yang sangat besar bagi dunia pendidikan karena beralih dari pembelajaran langsung menjadi pembelajaran jarak jauh yang berbasis digital, mengakibatkan transformasi pemikiran yang baru pula tentang pentingnya teknologi di abad 21 memberi paksaan bagi guru untuk memiliki pemahaman tentang teknologi dan penerapannya terhadap pembelajaran. Berawal dari pembelajaran jarak jauh atau saat pandemi COVID-19, pemerintah membentuk suatu modul pembelajaran di satukan pendidikan SD sampai SMA atau SMK yang merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013. Dari gagasan tersebut, maka terbentuk dan direalisasikan menjadi kurikulum Merdeka atau kurikulum propertif yang penerapannya telah berlangsung dengan menggunakan berbagai platform digital dan program sekolah penggerak yang telah berlangsung pada tahun ajaran 2021 atau 2022, melibatkan kurang lebih 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kabupaten atau kota. Sedangkan pada tahun ajaran 2022 atau 2023 diproyeksikan sebanyak 10.000 satuan pendidikan pada 34 provinsi dan 250 kabupaten atau kota yang melibatkan untuk mengikuti program sekolah penggerak. Eri Sutrisno 2021. Program penggerak bertujuan untuk menyatukan informasi secara nasional dengan akses teknologi serta memberikan guru pembelajarannya didukung oleh fasilitator dan praktisi pendidikan. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar terjadi secara bertahap dan tidak mengharuskan sekolah untuk langsung menerapkan, melainkan memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menerapkan dan tidak
menerapkan kurikulum merdeka jika keadaan sekolah dari aspek guru, tenaga pendidik, sarana dan prasarana belum siap. Merdeka merupakan suatu yang memberikan simbol tentang suatu yang bebas dan tidak terkait, sehingga merdeka belajar dapat diartikan suatu kebebasan bagi anak pendidik untuk belajar dan memperoleh apa yang menjadi minat dan bakatnya, serta kemampuan yang ingin dimiliki serta dikembangkan berdasarkan kemauannya. Kurikulum Merdeka Belajar tidak hanya memberikan kebebasan kepada anak pendidik dalam mengembangkan potensi, tetapi memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk mengelola kurikulum berbasis otonomi daerah, serta memberikan kebebasan bagi guru untuk merancang pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran yang selama ini dikeluhkan karena susunan yang direncanakan dan kaku, serta mewajibkan guru untuk mengikuti tahapan pembelajaran yang telah dibuat, mengakibatkan guru menghabiskan waktu lebih banyak untuk urusan administrasi. Dengan penerapan kurikulum Merdeka Belajar secara rencana dapat mengikuti pembelajaran dibuat lebih ringkas dan memuat komponen yang penting, sehingga guru memiliki banyak waktu untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Kurikulum Merdeka yang kini telah diimplementasikan memiliki ciri khas program, yaitu program sekolah penggerak yang dimiliki dari guru penggerak, praktisi, dan fasilitator. Guru penggerak merupakan program untuk menciptakan guru pamong bagi setiap sekolah untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan penerapan kurikulum Merdeka Belajar, serta sebagai informasi atau narasumber dalam pemberian pelatihan yang diperolehkan di sekolah asal untuk memberdayakan guru lain. Program Merdeka Belajar memiliki 4 pokok kebijakan menurut Kemendikbud 2019, yaitu ujian sekolah berbasis nasional atau USBN berbasis asesmen oleh sekolah, ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan supervisi karakter, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, dan peraturan penerimaan peserta didik PPDP. Zona dilaksanakan secara fleksibel. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diterima anak pendidik berdasarkan hasil pengelolaan kemampuannya yang berlangsung dalam sebuah kegiatan mental. Hasil belajar menjadi salah satu nilai kepuasan yang dimiliki anak didik dari suatu usaha yang mereka lakukan. Pada kurikulum Merdeka Belajar, hasil belajar lebih mengedepankan kekuatan karakter sebagai nilai yang dikembangkan. Karakter yang menjadi fokus diantaranya adalah memiliki karakter sebagai pelajar Pancasila menurut Madiem Makarin, Kemendikbud 2021. Belajar merupakan kegiatan yang berlangsung langkah demi langkah dan merupakan hasil dari usaha yang secara sadar dilakukan untuk menerima pengetahuan dan menyampaikan diri sebagai pendengar serta pelaku dalam aktivitas pembelajaran. Hasil pembelajaran matematika merupakan hasil dari pengelolaan kemampuan logika yang bernilai pasti. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang tidak berubah karena berdasarkan dari hasil tatapan. Matematika sendiri punya beragam cara untuk membuktikan suatu hasil yang ingin dicari. Keberagaman cara ini yang memiliki tantangan bagi anak didik untuk mengembangkan kemampuan logikanya dalam memecahkan suatu permasalahan, sehingga matematika bukan hanya pengetahuan tentang angka, tapi permainan dan pemanfaatan logika manusia, hanya suatu pemecahan masalah. Saya sebagai pemateri selanjutnya akan membacakan materi tentang metode. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain ex post facto. Karena variabel bebas dalam penelitian ini tidak bisa dikontrol dan dimanipulasi. Di mana variabel bebas dalam penelitian ini adalah penerapan kurikulum Merdeka. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SD Frater Bakti Luhur yang berjumlah 400 orang siswa, dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 Nikolaus di SD Frater Bakti Luhur berjumlah 33 orang siswa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik random sampling yang memungkinkan seluruh jenjang kelas menjadi sampel penelitian. Berdasarkan hasil undi, terpilihlah kelas 3 Nikolaus yang menjadi sampel penelitian. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan data berupa hasil dokumentasi wali kelas 3 Nikolaus, berupa pengambilan data primer hasil ujian tengah semester pada semester ganjil dan genap pada tahun ajaran 2021 dan 2022, di mana pada semester ganjil 2021 diberlakukan penerapan kurikulum 2013 dan pada semester genap tahun 2022 diberlakukan kurikulum Merdeka Belajar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif berupa hasil wawancara dengan wali kelas 3 Nikolaus tentang tanggapan siswa mengenai perubahan kurikulum yang digunakan pada tahun ajaran 2021-2022 dengan teknik analisis inferensial yang digunakan adalah UJT. UJT yang digunakan adalah Paired Sample T-Test. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, penerapan kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013 telah diberlakukan dari tahun 2013 atau tahun 2014 di SD Frakter Bakti Luhur. Pembelajaran yang didasari dengan penggabungan mata pembelajaran menjadi sebuah tema dengan ciri khas pendekatan saintifik pada pembelajaran tematik dengan tahapan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Penerapan kurikulum 2013 tidak lagi terarah setelah penerapan kurikulum 2013 dihentikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014. Yang kedua, penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar diterapkan di SD Frakter Bakti Luhur pada tahun 2022, yaitu pada semester genap terdapat 3 orang yang terpilih menjadi bagian program sekolah penggerak, yaitu kepala sekolah dan 2 wali kelas. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan di SD Frakter Bakti Luhur tidak lagi berbasis tema, melainkan mata pelajaran yang diampu oleh masing-masing penerapan kurikulum Merdeka. Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Sri Mulyani SPD, wali kelas 3 Nikolaus dan pengampu bidang studi IPA menegaskan bahwa penerapan kurikulum Merdeka Belajar berlangsung dengan baik di sekolah tersebut. Yang ketiga, hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika di kelas 3 Nikolaus SD Frakter Bakti Luhur berdasarkan nilai hasil ujian tengah semester pada semester ganjil diperoleh nilai rata-rata yaitu 65, dan pada semester genap diperoleh nilai rata-rata yaitu 87 dengan nilai KKM yang ditetapkan yaitu 70 berdasarkan hasil ujian varian sampel tes yang disajikan pada 2 tabel. Simpulan, terdapat pengaruh terhadap penerapan kurikulum Merdeka Belajar terhadap hasil belajar matematika di SD Frakter Bakti Luhur Kota Makassar, yang diharapkan guru dapat mengembangkan segala aspek pengembangan diri untuk merdeka mengajar agar dapat menciptakan merdeka belajar bagi siswa. Kurikulum Merdeka Belajar tidak hanya memberikan kebebasan kepada anak didik dalam pengembangan potensi, tetapi memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk mengelola kurikulum berbasis otonomi daerah serta memberikan kebebasan bagi guru untuk merancang pembelajaran rencana pelaksanaan pola pembelajaran yang selama ini dikeluhkan. Selanjutnya referensi yaitu dari yang pertama dari Eri Sutrisno 2021 mengenal dan menjadi sekolah penggerak Indonesia. Yang kedua Kemendikbud 2019 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang ketiga Sugiono 2015 metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D alfabeta. Sekian review dari kelompok 9, kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.